kita start ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu di video pertama saya di channel Sehat Indo. Channel yang saya buat untuk berbagi tips ya seputar kesehatan, treatment, obat pokoknya dan segala macam ya teman-teman ya. Yang tentunya berhubungan dengan kesehatan. Nah teman-teman, di video pertama ini saya fokusin di tema asam lambung teman-teman ya, dimana di 2005 kemarin saya terkena asam lambung dan saya kali ini akan berbagi tips bagaimana caranya kita mengatasi asam lambung teman-teman. Oke, yang pertama saya akan share sedikit ya ciri-cirinya kalau kita terkena asam lambung. Tentunya kita tetap harus berkonsultasi ke dokter ya pertama kali kalau misalkan untuk memastikan ya apakah memang kita terindikasi atau memang terkena asam lambung. Tapi secara umum ini ciri-cirinya yang saya rasakan adalah sebagai berikut teman-teman. Nah, waktu pertama kali saya terkena asam lambung, yang saya rasakan adalah asam lambungnya naik ke bagian atas, ke bagian sini teman-teman ya, ke bagian dada. Nah, ini rasanya seperti ditonjok teman-teman ya, atau mungkin ditahan ya, dan dada sesak. Nah jadi teman-teman kalau dadanya sesak sebelah kiri ya, nah ini belum tentu sakit jantung teman-teman ya, bisa jadi teman-teman ini terkena asam lambung. Jadi jangan panik terlebih dahulu. Nah kemudian pandangan sedikit buram dan seperti diikat ya, jadi kayak kepala itu ngepres ya teman-teman, kemudian dada itu agak sesak. Nah itu terjadi di subuh hari sekitar jam 2 jam 3 waktu itu yang saya alami ya teman-teman ya. Nah kenapa kalau saya kemarin bisa terjadi di subuh hari, dan mungkin teman-teman di sini juga banyak yang mengalami asam lambung itu di malam kemudian di subuh hari. Nah alasannya itu biasanya karena tidur kita ya teman-teman ya, karena tidur kita mungkin kita sebelumnya nggak sadar kalau kita kena asam lambung, kita tidur dalam kondisi normal. Nah, di kondisi berbaring ya teman-teman. Nah, itu memudahkan asam lambung untuk naik ke bagian dada ya teman-teman. Tentunya biasanya asam lambung ini biasanya ya dibarengin dengan insomnia sebelumnya. Jadi mungkin 1 sampai 3 bulan sebelumnya ini gejala sudah ada ya. Insomnia, susah tidur, kalaupun tidur sering terbangun. Nah ini teman-teman harap waspada ya teman-teman. Jadi bisa jadi teman-teman terkena asam lambung ya, karena lambung itu berkaitan erat dengan otak ya teman-teman ya, atau pikiran ya. Jadi kalau misalkan teman-teman terlalu stres, ini lambungnya juga mudah terkena penyakit atau lebih tepatnya mungkin asam lambung. Nah hal yang seperti itu yang saya alami teman-teman. Jadi dada terasa sesak sebelah kiri ya. Kemudian seperti ada yang mengganjal atau yang menonjok ya di bagian dada sebelah sini nih, di bagian rongga sebelah sini. Kemudian juga mata buram dan juga pandangan terbatas. Nah ini membuat kita ini penderita asam lambung ini memang sangat-sangat panik ya teman-teman ya. Nah nanti di next video pasti saya berbagi tips-tipsnya teman-teman ya, supaya bagaimana hal apa yang pertama kali kita lakukan, kemudian juga obat-obat apa yang udah saya konsumsi ya, termasuk herbal maupun obat-obat dari kimia ya, obat-obat dokter. Nah itu nanti akan saya share di sini juga. Tapi sebenarnya porsi terbesarnya menurut saya adalah dari pikiran, selain juga dari pola hidup dan pola makan. Nah jadi itu berkaitan ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang terkena asam lambung, mulai saat ini mau tidak mau pola hidup ya, pola berpikir ini harus dirubah teman-teman. Nah jadi saya pun melakukan hal seperti ini ya, perubahan seperti itu ya, mulai dari pola hidup, pola makan juga diatur teman-teman. Nah ini adalah ciri-ciri asam lambung. Jadi saya harap teman-teman, buat teman-teman yang terkena ya, nah ini nggak usah khawatir ya, itu bukan sakit jantung teman-teman, walaupun ciri-cirinya sama dengan penyakit jantung, tapi saya pastikan ini bukan penyakit jantung dan teman-teman terkena asam lambung ya. Nah untuk asam lambung sendiri memang treatmentnya yang saya lakukan cukup lama, karena seperti yang kita tahu kalau asam lambung ini penyakit dengan 1001 sensasi teman-teman. Nah, nanti di video-video selanjutnya saya juga akan sharing sensasi-sensasi apa nih ya
atau 1001 sensasi seperti apa yang saya alami dan benar-benar sangat mengganggu dalam kehidupan. Nah, jadi bete-nya kita nih ya teman-teman ya. Kalau asam lambung ini bukan sekedar penyakit ya yang mengganggu fisik, tapi juga psikisnya kena ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti akan panjang nih teman-teman ya saya cerita ya di video-video selanjutnya ya, karena saya juga terkena asam lambung ini salah satunya ini karena pikiran juga teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kerjanya overload ya, kemudian juga deadline-nya padat ya, schedule-nya padat ya, ini sehingga memunculkan stres ya, ataupun mungkin dengan kehidupannya ya, dengan segala macam problema hidup ya, ini bisa sangat-sangat bisa memicu terkena atau terjadinya asam lambung. Tapi teman-teman sekali lagi nggak perlu khawatir ya, di kedepannya saya akan share, karena ini video pertama saya jadi introduction aja teman-teman ya, jadi cuman untuk mengingatkan, kemudian juga memberikan ciri-cirinya. Nah, kalau teman-teman memiliki ciri-ciri seperti itu, tentunya pertama kali teman-teman harus ke dokter ya. Saya juga waktu itu ke dokter, kemudian kalau kita udah tahu memang kita terkena asam lambung ya, nah treatment seperti apa yang nantinya yang cocok untuk kita ya untuk jalanin, kemudian juga itu beda-beda teman-teman ya obat-obatnya ya, tiap orang berbeda, ada yang cocok ada yang enggak. Nah, nanti saya akan beberkan di sini semua ya teman-teman ya. Mudah-mudahan salah satunya ada yang cocok dengan teman-teman, sehingga asam lambungnya ini bisa diminimal ya, bisa diminimal teman-teman. Kalau untuk sembuh sepertinya kesempatannya memang sangat kecil sekali teman-teman ya, tapi untuk hidup kembali normal itu sangat-sangat mungkin ya. Jadi saya nggak mengecilkan hati teman-teman, tapi memang untuk kalau kita kembali normal lagi dengan tubuh kita yang seperti awal sebelum kita terkena asam lambung, ini memang sangat kecil. Karena apa? Karena seperti yang saya informasikan di depan ya, ini terkait dengan pola hidup ya, pola makan, dan juga pola pikiran kita ya teman-teman. Tapi kita juga bisa hidup berdampingan secara damai dengan asam lambung ini, sehingga tidak mengganggu. Poin yang paling menjengkelkan dari asam lambung itu adalah mengganggu kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Buat teman-teman yang mau komentar, atau mungkin saat ini yang terkena asam lambung, atau mungkin dalam proses treatment, proses penyembuhan ya, bisa komentar di sini ya. Bisa like dan subscribe juga, supaya nanti kita buat teman-teman yang asam lambung ini supaya kita saling sharing di sini teman-teman ya. Karena yang kita tahu mungkin ada beberapa teman-teman yang udah mencoba obat A, B, C tapi masih belum sembuh juga ya, masih belum pulih juga dari asam lambungnya. Nah, di sini saya harapkan dengan video saya atau konten-konten saya ke depannya ini kita bisa sharing di sini ya, terutama untuk teman-teman penderita ya. Ini jadi bisa saling berbagi dan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, sekian video saya kali ini teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau suka dengan video ini. Terutama juga buat teman-teman yang mau treatment untuk asam lambung. Kita ketemu di video selanjutnya. Tetap di Sehat Indo Channel.